Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ya, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Oke, puasanya masih lancar ya? Ada yang udah bolong nggak nih puasanya? Alhamdulillah, Bu. Masih lancar. Lancar, Bu. Lancar, Bu. Alhamdulillah. Oke, pinter. Baik, untuk mengawali pembacaan hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu mau salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Yuk, siapa yang berani yuk? Salman, Bu. Salman. Oke, silakan Salman. Baiklah teman-teman semuanya dan Ibu, marilah kita berdoa sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih kembali Salman. Oke, selanjutnya kita absensi ya. Bagi yang namanya Ibu sebut, silakan untuk menjawab hadir. Oke, yang pertama, Lili Mufliha. Hadir, Bu. Oke, Rena Amelia. Hadir, Bu. Arinda Wijayanti. Hadir, Bu. Oke. Dwi Tuti Nugraini. Hadir, Bu. Oke. Miranti. Hadir, Bu. Salman Al-Farizi. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Ragita Pramesti. Hadir, Bu. Oke. Sudah semua ya? Apa ada yang belum Ibu sebut? Putri, Bu, belum. Oke. Putri hadir ya, Putri? Ya, Bu. Oke, hadir semua berarti hari ini. Selanjutnya kita mulai pembelajaran. Ibu akan share screen dulu ya. Ya, apakah sudah terlihat, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, ini baru sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, sebelumnya Ibu mau kita memulai dengan bernyanyi ya. Ibu mau kita bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Dalam hitungan ketiga silakan mulai. Oke, Bu pimpin. 1, 2, 3. Selanjutnya kita bernyanyi dulu ya. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu pimpin. Dalam hitungan ketiga silakan dimulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Samanya menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanahku, aku berjanji padamu menjunjung tanah air tanah air Indonesia. Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Untuk tujuan yang pertama, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca
dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Yang ketiga, dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Kemudian yang terakhir, dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembelajaran yang pertama. Ya, kita belajar pada tema 4, subtema 3, yaitu globalisasi. Pembelajaran 1. Ya, globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir globalisasi dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Baik, di sini ada terlihat ya, di sini Ibu memiliki sebuah teks yang merupakan cerita dari prestasi anak Indonesia, yaitu menciptakan lemari es tanpa listrik. 2 siswa SD Semarang raih medali di Korea. Mengharumkan nama Indonesia di ajang World Creativity Festival yang diselenggarakan di Korea Advanced Institute and Technology atau KAIS di Daejeon, Korea Selatan. Arya Nardana Syariendra dan Sanika Putra Ramadan berhasil meraih medali perunggu karena membuat lemari es tanpa listrik. Alat yang dilombakan tersebut bahannya cukup sederhana, yaitu ada styrofoam bekas, pasir, dan air dingin. Lemari kotak dari styrofoam itu diotak-atik sehingga bisa menjadi lemari es dan bisa membuat sayuran bertahan hingga 7 hari. Ada yang mengatakan awalnya ia mencari informasi di internet tentang penyimpanan buah dan sayur tanpa harus menggunakan lemari es listrik. Dari hasil cari-cari itu ditemukan kalau pasir ternyata bisa menjaga suhu tetap stabil dalam waktu lama. Kebetulan di daerah kami banyak terdapat pasir sehingga memudahkan kami dalam melakukan percobaan, ujarnya. Penelitian dilakukan di rumah dan sekolah berhari-hari. Dari hasil percobaan diketahui buah dan sayur bertahan 6-7 hari, tegasnya. Baik, jadi itu salah satu ya prestasi anak Indonesia yang dapat kita contoh. Semoga dapat menginspirasi untuk anak-anak semua dapat berprestasi seperti mereka. Baik, selanjutnya di sini Ibu ada teks. Judulnya Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Di sini Ibu ingin kalian membaca ya, tapi karena teksnya ada banyak, silahkan dibagi. Yang pertama ini, silahkan, yuk siapa yang mau membaca, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan. Indonesia meluncurkan program Akademi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu
institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi wakil dari ASEAN serta pemerintah untuk kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan, tenaga surya di Indonesia dan Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Baik, terima kasih Lili. Oke, yang selanjutnya siapa yang mau membaca yuk? Saya, Bu. Iya, silakan. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Baik, terima kasih Dwi. Kemudian yang terakhir, siapa yang mau membaca yuk? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas. Sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Baik, terima kasih Rena. Nah, di sini ada pertanyaan nih, ada perintah. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Nah, sekarang bukan Ibu tidak meminta untuk menuliskan, tapi Ibu minta untuk menyebutkan ya. Paragraf 1, topik masalahnya apa, kemudian paragraf 2-nya, deret penjelasannya seperti apa, kemudian paragraf 3-nya, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Karena di sini diagramnya bentuknya seperti ini, dan Ibu meminta untuk menyebutkan, silahkan sebutkan informasi penting dari paragraf tadi. Oke, Ibu kembali pada slide paragraf awal. Ya, silahkan dipahami lagi bacaannya, kemudian bagi yang sudah menemukan informasi penting yang apa yang dapat disampaikan, silahkan menyebutkan nama ya, Nak ya. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa ini yuk? Salah satu sebutkan namanya. Dwi, Bu. Oh iya, Dwi dulu ya. Silakan Dwi. Ya, Bu, informasi pentingnya dalam paragraf 1 itu Bu, meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Itu. Ya. Baik, benar ya? Oke, pause dulu untuk Dwi. Ya, jadi langsung lagi ya, kita masuk ke paragraf yang kedua. Siapa nih? Yuk silahkan dibaca dulu, dipahami teksnya. Kemudian yang bisa
menyebutkan, silahkan sebutkan nama. Yuk, ada yang bisa? Silahkan. Ragita, Bu. Iya, Ragita silahkan. Setelah kita baca, Bu, menurut saya itu jawabannya sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil, seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Itu deret penjelasnya, Bu. Oh iya. Oke, benar. Beri aplaus dulu untuk Ragita. Oke, selanjutnya untuk paragraf yang terakhir. Silahkan dipahami. Siapa yang bisa menyebutkan simpulannya? Sebutkan nama. Yuk. Putri, Bu. Ya, silahkan Putri. Pendirian menurut Putri, simpulan dari paragraf 3 itu, pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Ya. Sudah? Oke. Baik, benar ya apa yang disebutkan Putri. Jadi simpulannya yaitu pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Oke, beri aplaus untuk Putri Syakira. Baik. Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu ada video. Silahkan diperhatikan videonya, diamati dahulu. Nanti ada pertanyaan, silahkan dijawab melalui video ini ya. Baik, silahkan menonton. Ya, Bu. Kedua, muatan IPS, KD 3.3 dan 4.3. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembentukan ASEAN COS atau ASEAN Community on Science and Technology. Yang kedua, mendirikan organisasi SEAMEO atau Southeast Asian Minister of Education Organization. Yang ketiga, mengadakan pertemuan ASEAN SKIRT. Yang keempat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama, berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Yang kedua, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO. Yang ketiga, menjadi tuan rumah pertemuan SKIRT. Yang keempat, bersedia berbagi fasilitas antara negara anggota untuk pengembangan iptek. Yang kelima, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Kemudian, yang terakhir, melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota. Yang ketiga, muatan IPA, KD 3.6 dan 4.6. Tetapi Baik, sudah ditonton ya videonya ya. Jadi tadi ada beberapa yang sudah dijawab.
Oke, sekarang Ibu close dulu videonya. Oke, PPT-nya sudah terlihat kembali. Belum, Bu. Oke, sebentar ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, di sini ada pertanyaan, sama seperti tadi ya, pertanyaannya, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi itu apa saja? Kemudian yang kedua, peran Indonesia dalam kerjasama tersebut itu seperti apa saja? Tadi sudah ada jawabannya, silahkan kalian menambahkan lagi jawaban selanjutnya yang selain dari video yang sudah kita lihat tadi ya. Bisa dimengerti? Ada yang mau dipertanyakan? Ngerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, sudah jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Cut. Selanjutnya. Oke, di sini kita masuk pada diskusi ya, Nak. Berdasarkan teks tadi, silahkan kalian berdiskusi untuk menjawab dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi itu seperti apa? Kemudian yang kedua, peran Indonesia dalam kerjasama tersebut itu seperti apa? Karena di sini kita berdiskusi dan apabila di Zoom sepertinya tidak memungkinkan, silahkan untuk kalian berdiskusi melalui WA. Bisa di WA grup dengan teman kalian. Nanti kelompoknya Ibu akan bagi ya, bisa 2 atau 3 orang atau lebih. Nanti Ibu beritahu kelanjutannya di grup WA. Baru kalian bisa menjawab di buku, tuliskan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi dan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Tuliskan di buku, kemudian dikumpul 1 hari sebelum pembelajaran di minggu berikutnya. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya tugas yang kedua. Diskusi lagi, berdiskusi dengan teman kalian dan tuliskan jawaban dalam bentuk diagram seperti berikut. Nah, yang ini silahkan kalian membuat diagram seperti ini. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Silahkan dibuat kolom, kemudian diisi di dalam kolom tersebut. Kemudian yang kedua, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Silahkan membuat kolom dan tuliskan di dalam kolom tersebut. Sama ya seperti tadi, nanti kelompoknya Ibu yang bagi di WA group, silahkan ditulis di buku dan dikumpulkan 1 hari sebelum mata pelajaran di minggu berikutnya. Oke, bisa dimengerti ya sampai sini? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Baik, sudah ya pembelajaran hari ini. Ibu rasa sudah cukup, Ibu stop share dulu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih, apa yang masih kalian ingat? Pembelajaran apa yang masih kalian ingat yang sudah kita pelajari tadi? Yuk, ada yang bisa? Prestasi anak di Indonesia, Bu. Ya,
Yuk satu-satu, siapa dulu nih? Sebutkan namanya. Ya, Bu. Ya, Arinda, Arinda. Yuk, apa Arinda? Tentang kerjasama, Bu, kerjasama dengan ASEAN. Iya, benar. Kerja sama negara-negara ASEAN. Ada lagi yang lain? Putri, Bu. Iya, Putri. Mencari informasi penting di teks bacaan, Bu. Iya, benar. Mencari informasi penting di teks bacaan tadi ya. Kemudian ada lagi? Lili, Bu, Iya, Lili. tadi peran Indonesia itu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah salah satunya itu mendirikan solar pertama itu, Bu. Terus kita juga mengadakan pertukaran pelajar di luar negeri. Terus banyak sekali jenis-jenis sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Bu, di Indonesia di ASEAN. Iya, iya benar. Oke, jadi itu semua kita tadi ada belajar tentang teks, eksplanasi, mencari inti-intinya apa saja, kemudian ada kita belajar tentang tadi sudah belajar tentang penjelasan yang ada di teks, kemudian ada simpulan dari teks, kemudian kita juga belajar tentang kerjasama negara-negara yang ada di hari ini, semoga dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Silahkan, ada yang mau bertanya tidak? Jelas, Bu. Enggak, Bu. Ya, oke, sudah jelas semua ya. Oke, untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan 1 hari sebelum pelajaran di minggu berikutnya. Ditulis di buku, kemudian dikumpul nanti melalui grup WA ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, kita sudahi pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya ya. Selama di rumah, ini kan sedang pandemi. Tetap di rumah. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, kemudian apabila memang harus keluar, jangan lupa untuk memakai masker, kemudian sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain ya. Baik, kita sudahi pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sampai berjumpa minggu depan. Ya, Bu. Ya, Bu.